Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1446-1450. Muni terlibat dalam banyak hal dan membawa begitu banyak masalah ke grup holding Taihua. Bagaimana bisa Feng Yu tidak melawan? Bagaimana dia bisa menelannya? Meskipun orang-orang itu tidak berhubungan dengan Muni di muka, tidak ada bukti langsung untuk terlibat dalam Muni, tetapi selama itu bukan orang buta, akan diketahui bahwa masalah ini sama sekali tidak relevan dengan Muni. Pada saat ini, bisnis menguntungkan Muni adalah konsol permainan PES, kamera video digital, TV layar datar, ponsel, komputer, pemutar musik, yang tidak termasuk layanan hiburan mereka seperti film dan lagu. Di antara mereka, dalam hal film dan lagu, biarawan dan biarawati juga terkemuka di dunia. Hanya melalui karya yang lebih baik kita dapat mengalahkan biarawan dan biarawati. Mantan Muni Michael Jackson secara bertahap menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan penyanyi bendera baru Muni belum mencapai puncak Michael Jackson. Adapun film, dengan popularitas CD, Muni telah mendapatkan banyak uang dengan hak cipta film dan televisi yang besar. Untungnya, orang sekarang lebih tertarik pada film-film baru, sehingga keuntungan Muni juga secara bertahap menurun. Cara terbaik adalah memerangi ekspansi biksu dan biksuni. Pada saat ini, Muni Films sedang mencari untuk mengakuisisi MGM Studios. Ini adalah perusahaan film independen terakhir di antara 8 perusahaan film Hollywood teratas. Perusahaan ini memiliki IP super seperti 007, Rentai Taisan, dan hak cipta film dan televisi yang besar ini. Hak cipta ini, meskipun diterbitkan kembali akan kurang menjadi perhatian, tetapi masih ada gunanya, yaitu untuk mengambil remake. Feng Yu ingat banyak film remake di masa lalu, dan box office terakhir sangat menakjubkan. Selain itu, Feng Yu memiliki beberapa film klasik dalam benaknya, dan ia juga membutuhkan perusahaan yang kuat untuk membuatnya. Alasan mengapa MGM jatuh adalah karena film yang mereka filmkan hanya fokus pada plot, bukan pada efek visual. Pergi ke bioskop, tentu saja, saya berharap dapat menikmati pesta visual, sedangkan untuk plot, saya tidak bisa membeli CD. Atau pergi ke situs video, tidak dapat membayar untuk menontonnya. Apakah itu membeli CD atau membayarnya, itu jauh lebih murah daripada tiket film, dan karena itu di rumah, itu lebih nyaman, lebih bebas, dan dapat diulang. Jadi sekarang pendapatan utama MGM adalah menjual CD, tetapi CD mereka dibuat, dan mereka diserahkan ke Sony Pictures karena mereka tidak memiliki pabrik produksi CD sendiri. Muni Films sangat menyukai hak cipta besar-besaran MGM dan daya tarik perusahaan film veterannya, sehingga ia akan memakannya. Namun faktanya, Muni Pictures tidak memiliki cukup uang tunai, setidaknya akuisisi MGM tidak cukup. Sekalipun MGM enggan, dengan hak cipta dan nilai merek perusahaan, nilainya 4 atau 5 miliar dolar. Tentu saja, nilai puluhan miliar dolar dengan perusahaan lain tidak bisa lagi dibandingkan. Muni baru-baru ini berinvestasi terlalu banyak dalam elektronik, seperti kamera digital dan kamera video digital untuk memastikan keunggulan. Misalnya, produk pemutar musik harus mengejar ketinggalan dengan Aiwa. Misalnya, Cam TV layar datar plasma yang baru ditambahkan membutuhkan banyak uang. Misalnya, penjualan ponsel menurun dan perlu meningkatkan investasi. Penjualan komputer menurun dan investasi juga dibutuhkan. Bahkan konsol permainan TV yang telah mereka dominasi selama beberapa tahun, karena kuatnya gelombang X, penggantian surga, dan harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan berusaha untuk meluncurkan model-model baru sesegera mungkin. Jadi jangan melihat pendapatan Mini tahun lalu tidak buruk, tetapi jika Anda ingin membeli MGM, Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan uang. Dalam 2 tahun pertama dari gelembung.com, harga saham Muni telah jatuh jauh-jauh. Baru-baru ini melambat tetapi masih lebih dari 30% kurang dari periode puncak. Karena itu, ketika Muni ingin mengakuisisi MGM, itu hanya bisa melalui pembiayaan dan merger dan akuisisi, juga merupakan metode akuisisi yang umum di negara beras.
Rencana akuisisi yang akan diadopsi oleh Muni juga merupakan pembelian dengan leverage khusus, yaitu menggunakan aset MGM sebagai jaminan untuk menerbitkan obligasi berisiko tinggi dan pinjaman hipotek dari bank atau lembaga investasi lainnya. Sebagai contoh, Muni membutuhkan $5 miliar untuk mengakuisisi MGM, tetapi aset real mungkin hanya berharga $10 juta. Ini adalah kekuatan dari pembelian leverage. Tetapi pada saat yang sama, jika bisnis MGM dalam kondisi baik dan aset mulai meningkat, karena keuntungan dari apresiasi aset, perusahaan tidak dapat membagikannya. Setelah pinjaman dan pencairan obligasi dilunasi, pendapatan dari operasi dan manajemen dapat diperoleh secara normal. Banyak orang suka membeli obligasi berisiko tinggi ini karena semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula keuntungannya. Kadang-kadang ikatan yang tampaknya sampah dapat membawa manfaat 100 kali lipat. Tentu saja, kemungkinan besar, ikatan ini menjadi sampah, selembar kertas bekas. Ini setara dengan taruhan, beberapa orang menyukainya, dan beberapa orang jauh. Berhasil ekstasi, kegagalan tidak akan terlalu banyak cedera, asal pembelian tidak banyak. Sebelumnya, perusahaan telah bergabung dengan beberapa perusahaan investasi, makan MGM, dan kemudian mengambil pendapatan MGM melalui serangkaian transaksi ekuitas. Ini juga memungkinkan Muni untuk terus berkembang. Dalam jangka pendek, ia telah membawa miliaran dolar pendapatan ke Muni, yang merupakan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini juga merupakan cerukan, overdrafting potensi merek MGM, sehingga kemudian MGM jatuh dalam kebangkrutan, dan akhirnya kalah dari perusahaan teleskop. Untuk memperoleh MGM, bukan hanya film dan televisi, tetapi juga hotel, resor, jalur bioskop, kafe, dan banyak lagi. Feng Yu hanya tertarik pada film, televisi, dan bioskop, sedangkan untuk hotel dan resor, Feng Yu tidak tertarik sama sekali. Dia berencana menjualnya dan menjualnya. Pada saat ini, Anda membutuhkan seseorang yang tertarik pada aspek ini, seperti Donald. Feng, Anda bilang ingin membeli MGM. Apakah Anda ingin saya menyelesaikan akuisisi ini dengan Anda? Donald, MGM tidak hanya film dan televisi, tetapi juga resor, hotel, kafe, del. Apakah Anda tertarik? Baru-baru ini, pasar real estate di negara ini, tetapi telah meningkat. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Harga real estate di negara itu telah meningkat, sebagai Donald dari real estate New York, aset secara alami naik. Donald memiliki obsesi gila terhadap real estate. Mata Donald cerah, dan tidak ada investasi real estate yang baik di New York baru-baru ini, dan berinvestasi di tempat lain juga merupakan pilihan yang baik. Maksudmu, setelah akuisisi, bisnis MGM akan terpecah, real estate ada di sini, dan sisanya untukmu. Feng Yu mengangguk. Bagaimana, Anda tertarik? Anda tahu, untuk manajemen hotel dan properti lainnya, kami tidak memiliki talenta yang sangat baik, sehingga kami dapat menjamin tidak ada kerugian di tangan kami, tetapi di tangan Anda. Anda dapat memastikan bahwa Anda menghasilkan uang. Feng, lalu kapan kita bertemu dan berbicara dengan hati-hati? Aku terbang ke New York lusa, kita bicara. Muni akan membeli MGM, ini adalah investasi Muni yang paling penting tahun ini, atau investasi terbesar dan paling penting dalam dekade terakhir. Setelah sukses, Anda dapat menggabungkan MGM dan Muni Film untuk mengintegrasikan bisnis superior, yang akan membentuk daya saing yang lebih kuat. Tujuan Muni adalah perusahaan film pertama di dunia. Semuanya berjalan lancar, pemegang saham asli dan kreditor MGM juga setuju bahwa Muni dan perusahaan lain akan menggabungkan MGM ke dalam perusahaan melalui pembelian leverage. Tetapi pada saat ini, ada pesaing yang tidak dapat mereka pikirkan. Feng Yu, bagaimana dia bisa bergabung dengan kompetisi? Mengapa dia membeli MGM, sebelum Feng Yu tidak berinvestasi dalam film dan televisi? Pernyataan resmi yang diberikan oleh Win & Rain Holding Group adalah untuk membangun industri pan-entertainment dan bekerja sama dengan bisnis Taihua Holding Group untuk menyelamatkan merek lama MGM dan mendorong pengembangan industri hiburan film dan televisi di Tiongkok. Dalam 2 tahun terakhir, industri film di China sudah mulai naik, dan rekor box office terus diperbarui. Bahkan ada banyak film produksi dalam negeri yang memiliki pengaruh tertentu di kancah internasional. Dan ada begitu banyak orang China,
bahkan jika hanya 5% orang yang masuk bioskop untuk menonton film, box office juga merupakan angka astronomi. Di Eropa dan Amerika Serikat, proporsi orang yang menonton film ini bisa jauh lebih tinggi dari 5%. Saat ini, proporsi orang yang menonton di China kurang dari 1%. Potensi pasar sangat besar, dan ini tidak diragukan. Jadi, apakah Feng Yu benar-benar melihat industri film dan berencana untuk berinvestasi? Namun, di industri film, sulit bagi orang awam untuk bermain. Di awal setengah jalan ini, Beku itu tidak kehilangan banyak uang, hilang selama bertahun-tahun. Jika ini bukan kebangkitan VCD dan DVD, biarkan hak cipta mereka muncul kembali, saya takut untuk terus kehilangan. Feng Yu memiliki lebih banyak keunggulan dalam VCD dan DVD. Standar yang ditetapkan oleh perusahaannya diimplementasikan oleh lebih banyak perusahaan. Perusahaannya adalah pelopor industri ini. Namun, dalam pandangan mereka, bahkan jika Feng Yu ingin memasuki industri film dan televisi, ia harus menjadi perusahaan film yang berkembang lebih baik sekarang, daripada memperoleh MGM yang berhutang banyak, bahkan yang didanai cepat ini, terutama Muni. Ini sudah diungkapkan ketika saatnya untuk mengakuisisi MGM. Bukankah ini untuk membiarkan pemegang saham MGM mengambil kesempatan untuk menaikkan harga? Namun, mereka memikirkan legenda tentang Feng Yu, dan mereka lega. Legenda mengatakan bahwa Feng Yu, orang yang menyukai sesuatu, harus membelinya. Tidak masalah jika Anda menghabiskan lebih banyak uang, karena orang tidak punya uang. Tidak ada pendiri cabang Feng Yu yang mengatakan bahwa Feng Yu tidak baik. Ketika orang lain berinvestasi di perusahaan yang memungkinkan Anda untuk memperluas skala dan menyerahkan hak manajemen kepada Anda, tidak baik untuk mengatakan siapa yang buruk tentang hal itu. Dan masih banyak orang yang ingin Feng Yu membeli sebagian besar saham mereka. Mari kita tengok, seberapa bagus perkembangan akuisisi Feng Yu atas sebagian besar sahamnya. Amazon, mal online pertama di dunia. Lagu kuno, perusahaan mesin pencari nomor 1 di dunia. Eagle Weida, lonjakan pesanan kartu grafis, telah menentang ATI, dan tahun ini kemungkinan akan selesai. Kingston, ingatan akan meroketnya, telah menjadi yang pertama di dunia. Huawei, sedikit lebih buruk, tetapi juga dalam kompetisi teknologi dual core, menghancurkan Inggris dan tamparan keras di wajahnya, pesanan melonjak, penjualan dan keuntungan meroket. Bulan lalu, Amazon terdaftar di cincin Nasdaq pada hari pembukaan, harga saham melonjak 8%, dan kemudian langkah berikutnya, nilai pasar Amazon melonjak. Tentu saja, itu juga mewakili lonjakan aset Feng Yu, tetapi Feng Yu mengendalikan aset Amazon melalui kelompok penahan angin dan hujan. Namun, banyak orang mengatakan bahwa aset pribadi Feng Yu telah meningkat setidaknya beberapa miliar dolar atau bahkan miliaran dolar. Dan harga saham Amazon masih terus bertambah, kecepatannya tidak bisa dikatakan cepat, tapi sudah pasti tidak lambat. Diperkirakan secara konservatif harga saham Amazon akan berlipat 2 tahun ini, sudah berapa lama terdaftar, dari harga $18, naik menjadi $23. Banyak orang berpikir bahwa harga saham melonjak setelah listing adalah hal yang baik, itu hanya menunjukkan bahwa perusahaan masalah yang salah ditemukan, dan harga masalah diturunkan. Karena masalah harga adalah harga pembiayaan Anda, dan naik setelah pembukaan, meskipun nilai pasar perusahaan Anda naik, pemegang saham mendapat uang. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa untuk jumlah saham yang sama, jumlah pembiayaan Anda rendah, yang merupakan kerugian. Oleh karena itu, dalam perusahaan yang terdaftar normal, saham harus stabil dan naik, dan tidak akan ada pasang surut yang berlebihan dalam jangka pendek, yang berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Stok Amazon saat ini bahkan puas dengan Feng Yu. Perusahaan mengumpulkan lebih banyak dana dan tidak membiarkan investor lain kehilangan uang. Pada saat ini, nilai pasar Amazon tidak tinggi, hanya lebih dari $2 miliar. Berapa banyak investasi Feng Yu sebelum dan sesudah? Kurang dari $1 miliar, dan dia juga pemegang saham utama Amazon. Bahkan setelah pencatatan, jumlah saham Amazon yang dipegang oleh Win & Rain Holdings masih melebihi 50%. Dengan popularitas transaksi e-commerce, bagian dari saham ini akan terus menghargai dengan cepat. Feng Yu berharap bahwa pada akhir 2007,
nilai pasar Amazon dapat mencapai atau melebihi 50 miliar dolar AS. Pada minggu terakhir, lagu-lagu kuno terdaftar secara resmi, dan nilai pasar melonjak ke langkah besar. Di sisi Nasdaq, ini jauh lebih sederhana daripada pencatatan saham dalam negeri. Tingginya harga masalah ini akan membuat nilai pasar perusahaan secara keseluruhan melonjak menjadi langkah besar. Aset aslinya mungkin hanya beberapa miliar perusahaan, tetapi dengan mendaftar, nilai saham akan meningkat, nilai pasar perusahaan akan meroket. Sama seperti berpikir tentang Yinsan, asetnya hanya beberapa, tetapi sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak top dunia, Forbes, Dell. Bukankah untuk mengevaluasinya sebagai nilai 50 miliar dolar AS? Alasan mengapa lagu-lagu kuno tidak melambung setelah daftar, tetapi juga karena struktur keuntungan dari lagu-lagu kuno terlalu tunggal, hanya pendapatan iklan, tidak ada yang lain. Tapi kemudian, semua ini akan berubah. Sistem rumah tangga smartphone bahkan tidak bisa bergantung pada pengembangan Yinsan, dan bahkan ingin fokus pada sistem keluarga di sisi PC. Selama lagu-lagu kuno diumumkan untuk bergabung dengan pengembangan sistem host, nilai pasar lagu-lagu kuno akan dirangsang dan ditingkatkan. Adapun perusahaan lain, Feng Yu masih tidak terburu-buru. Selama dia berpikir, dia selalu bisa berspekulasi pada stok perusahaan. Dia tidak memerlukan cara ilegal, dia hanya perlu meledakkan potensi beberapa perusahaan untuk membuat investor terburu-buru. Dengan pencatatan kedua perusahaan, aset Feng Yu juga meroket. Forbes juga dengan sengaja memperbarui beberapa aset kaya dari daftar kaya bulan ini, seperti Feng Yu, Kamen Masahiro, Ralph, Fu Guangzheng, Li Zezhen, dan sebagainya. Mereka adalah penerima manfaat dari pertumbuhan saham perusahaan yang terdaftar. Dan aset pribadi Feng Yu juga bernilai 790 miliar dolar AS, membuka Bill Gates lebih dari 20 miliar dolar AS. Banyak orang sekarang mengatakan bahwa ada dua jenis orang kaya di dunia, satu adalah Feng Yu, yang lain adalah orang lain. Berita ini benar. Dahe Dianxiong melemparkan koran ke depan Presiden Moon. Itu benar. Kemarin, kelompok penahan badai EO Ralph mengumumkan bahwa ini adalah langkah besar pertama setelah Ralph berkuasa. Tampaknya dia bertekad untuk menang, Kojima berjongkok dan menjawab. Dahe Dianxiong menarik napas dalam-dalam, Anda masih belum menemukan poin-poin penting. Bukannya Ralph tidak bisa dihindari, tetapi Feng Yu tidak bisa dihindari. Ralph hanya EO, keputusan Feng Yu adalah keputusan kelompok angin dan hujan. Bahkan lawannya tidak jelas, bagaimana orang seperti itu bisa didorong sebagai eksekutif pada awalnya. Tapi Feng Yu belum pernah ke negara itu untuk waktu yang lama, bukankah dia mengatakan bahwa dia telah menjalani masa pensiun sekarang? Kojima membantah. Pensiun. Pernahkah Anda melihat seorang pensiunan berusia 30-an? Kehidupan yang indah baru saja dimulai. Bagaimana dia bisa pensiun? Anda pikir dia pria berusia 70-80 tahun. Dia pria besar, masa ambisi. Kata Dahe Dianxiong. Ambisius dan ambisius. Feng Yu sudah menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa menunjukkan ambisinya? Apakah Feng Yu masih tidak puas dengan ini, tetapi juga ingin melakukan segala yang mungkin untuk membuat aset melambung? Mungkinkah Feng Yu masih ingin membuat asetnya lebih dari 100 miliar dolar, atau membunuh Bill Gates? Jika ini masalahnya, maka Feng Yu benar-benar ambisius. Kata-kata Kojima kepada Presiden tidak setuju. Lupakan saja, kamu tidak perlu memperhatikannya. Ingat saja bahwa gaya akting Feng Yu cukup sederhana dan kasar. Dia tidak suka negosiasi yang rumit, dan dia tidak suka bertarung untuk waktu yang lama. Dia mewah. Perusahaan harus membelinya, bahkan jika mereka membayar harga tinggi di mata orang biasa. Tetapi setiap kali, ia dapat berubah menjadi ajaib, jelas tampaknya kehilangan investasi, tetapi pada akhirnya itu membuktikan bahwa visinya unik. Dikatakan bahwa Amazon dan lagu-lagu kuno, investasinya dianggap sebagai kerugian. Tetapi sekarang, dia telah menerima lebih dari 10 kali pengembalian. Dan pengembalian ini masih berkembang pesat. Jadi kali ini Feng Yu benar-benar melihat MGM, maka kita kemungkinan besar akan gagal. 5 miliar dolar dalam bentuk tunai, mudah bagi Feng Yu untuk keluar. Bahkan saya curiga bahwa Feng Yu secara pribadi dapat menemukan ini. Lebih banyak uang.
Tapi pemegang saham MGM tidak akan serta-merta setuju untuk memberikan perusahaan itu kepada Feng Yu. Lagi pula, Feng Yu tidak pernah mengoperasikan perusahaan film, dan dimungkinkan untuk membiarkan merek MGM runtuh. Dan kami berbeda, kami memiliki pengalaman manajemen yang matang, ini Feng Yu tidak bisa menandingi. Kami dapat membiarkan merek MGM terus mengubah kejayaan, terus bersinar di Hollywood. Bagi para pendiri perusahaan-perusahaan itu, bahkan jika perusahaan itu mudah diubah, mereka tidak ingin merek itu runtuh, itu adalah kerja keras dan kebanggaan mereka. Strategi Dahe Dianxiong adalah untuk mengesankan pemegang saham MGM melalui ini, dan setelah aliansi, itu dapat dianggap sebagai aliansi yang kuat, yang dapat membuat seluruh perusahaan menjadi Amerika Serikat, tidak menjadi perusahaan film terbesar di dunia. Presiden, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kojima Okura pergi, Dahe Dianxiong masih tidak nyaman, dan secara pribadi melakukan beberapa panggilan telepon ke para mitra, bermaksud untuk bersama-sama mendapatkan mitra MGM. Salah satunya adalah perusahaan Cina dan memiliki latar belakang aset milik negara. Dahe Dianxiong berharap dapat mempengaruhi puncak Cina melalui perusahaan ini dan membujuk Feng Yu untuk mundur dari kompetisi. Bos, negosiasinya berjalan dengan lancar, Dewan Direksi MGM sedang bernegosiasi. Penawaran kami sangat tulus. Menurut permintaan bos, itu 200 juta lebih dari tawaran Monty. Tapi saya tidak berpikir kita sama sekali. Harus begitu, Muni hanya bisa menggunakan leverage buyut, kita harus mengambil uang tunai nyata, para pemegang saham harus mengerti bahwa itu adalah uang di tangan mereka, lapor Ralph Hui. Jangan lupa, Monique telah mengoperasikan sebuah perusahaan film selama 2 tahun terakhir, tetapi telah menjadi hit besar. Dia memberi para pemegang saham itu beberapa obligasi berisiko tinggi, tetapi itu juga berarti pengembalian tinggi. Para pemegang saham cenderung berjudi mampu memimpin MGM hidup kembali, maka mereka akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, kata Masada Kazuo. Presiden Kameda, saya tidak berpikir bahwa jenis yang Anda katakan dapat terjadi. Sekarang pasar saham meningkat. Kinerja emas di pasar berjangka juga sangat baik. Para pemegang saham yang mendapatkan uang tidak akan berinvestasi dalam hal lain. Miliarder berapa banyak orang yang diinvestasikan secara radikal? Bantah Ralph. Di depan Feng Yu, Ralph harus menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi syarat untuk posisi EO, daripada rumor internal perusahaan, posisi diberikan kepadanya oleh Masaru Keita. Yah, jangan ribut-ribut. Ralph, kamu tidak tahu banyak tentang orang. Jika kamu sendirian, dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah, tinggal di komunitas kelas menengah, dan teman-teman dan kolega di sekitarnya kebanyakan kelas menengah. Maka dia akan sangat puas dengan mata pencaharian dan tidak akan bertaruh pada kesempatan untuk menjadi orang kaya. Tetapi jika dia telah melihat kehidupan orang kaya dan ingin melihat peluang, maka banyak orang akan memilih untuk bertarung. Bahkan jika mereka kalah, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke kelas menengah. Jika mereka menang, mereka akan bulan menjadi kelas yang kaya. Di China kami, ada jalan seperti itu. Ketika Anda memiliki 10 juta, Anda merasa memiliki segalanya, rumah, mobil, karir, keluarga, status, del. Tetapi ketika Anda memiliki 100 juta, Anda akan ternyata Anda punya terlalu sedikit barang. Hati manusia sangat sulit untuk dipuaskan. Ketika dia berada di posisi tertentu, idenya adalah satu, tetapi ketika dia berada di posisi lain, idenya mungkin melebar berkali-kali. Saya harus melihatnya, ini adalah psikologi yang dimiliki banyak orang. Ketika Anda hanya menghasilkan 1.000 sebulan, Anda merasa ada 3.000 pekerjaan sebulan untuk dipenuhi. Tetapi ketika Anda mendapatkan 3.000 blok dan mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, Anda akan menginginkan 5.000 atau bahkan 10.000 pekerjaan. People's Asterisk sedikit meningkat, dan banyak orang bahkan rela bertaruh. Ini bukan penjudi, dalam pandangan mereka, ini hanya opsi yang lebih berisiko. Anda bisa memberitahu pemegang saham lain bahwa jika mereka mau, mereka bisa membiarkan mereka menyimpan bagian dari saham. Saya berjanji bahwa MGM akan memiliki banyak perubahan di tangan pemegang angin dan hujan. Di antara pemegang saham itu, ada banyak orang yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Mereka memiliki kontak dan pengalaman yang kaya.
Feng Yu ingin berinvestasi dalam industri ini, dan tidak dapat dipisahkan dari para lansia yang memiliki pengalaman yang kaya dan koneksi yang kaya. Dan, dengan perusahaan bioskop lainnya, kita harus membeli beberapa teater, sehingga kita memiliki layar yang lebih besar. Di masa depan, siapapun yang memiliki layar lebih besar akan memiliki lebih banyak di industri ini. Hak berbicara. Ralph menyadari bahwa bosnya tidak hanya ingin menemukan masalah untuk para biarawan dan biarawati, tetapi juga ingin menjadi pemimpin industri ini. Keesokan harinya, Ralph benar-benar mendapat kabar buruk. MGM mengatakan kepadanya bahwa Muni juga menaikkan harga pembelian, yang juga 5 miliar dolar. Dan pemegang saham MGM, saya cenderung menjadi biksu dan biksuni. Ralph segera bergegas dan memulai putaran baru negosiasi dengan para pemegang saham MGM. Kali ini ia membuang syarat yang dikatakan Feng Yu, yaitu, pemegang saham MGM dapat terus melayani sebagai direktur dan eksekutif MGM, tetapi ketua dewan harus ditunjuk oleh kelompok penahan angin dan hujan. Para pemegang saham masih ragu-ragu, dan Ralph segera bertanya kepada mereka, banyak orang mengatakan bahwa investasi kita dalam angin dan hujan lebih rumit, tetapi setiap kali kita berinvestasi, kita menghasilkan uang, dan kita semua membiarkan pemegang saham menghasilkan uang, dan membiarkan mereka para pendiri perusahaan juga menghasilkan uang dan menghasilkan uang besar. Terus terang, jika ini saya, sifat investasi MGM tidak tinggi, tetapi bos kami suka menonton film MGM, seri 007. Dia percaya bahwa itu tidak boleh dikubur dan harus terus berkembang. Setiap orang yang berpikir bahwa bos kita adalah investasi impulsif pada akhirnya akan menyesalinya. Dorongan di matamu tidak diketahui oleh bos kita. Para biarawan dan biarawati baik. Tampaknya setelah merger, akan ada perkembangan yang lebih baik. Tetapi jangan lupa, di mana pasar dengan potensi terbesar di masa depan, itu adalah Cina. Bos kami mengangguk, film MGM bisa dijual di China. Bos kami menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda bergabung dengan Muni, tetapi film masa depan Anda, saya juga ingin mendapatkan hasil yang baik di Cina. Taihua Holding Group telah mendirikan perusahaan bioskop. Kami berinvestasi di lebih banyak bioskop. Potensi box office dari pasar Tiongkok di masa depan akan membuat semua orang terkejut. Ralph membicarakannya, menunjukkan kekuatan perusahaan dan menggambarkan masa depan yang cerah bagi para pemegang saham MGM. Tetapi pada saat ini, seorang anggota MGM berbicara, Ralph, tetapi Anda tidak memiliki pengalaman dalam mengoperasikan sebuah perusahaan film. Bagaimana saya tahu bahwa Anda dapat mengembangkan MGM? Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat berinvestasi 100%. Untuk menghasilkan uang, Feng harus memiliki investasi apapun yang tidak menghasilkan uang, tetapi belum dilaporkan. Kami membutuhkan MGM untuk terus menyediakan film yang lebih baik untuk orang-orang di seluruh dunia. Kami membutuhkan MGM untuk terus menggema dunia. Ini tidak dilakukan dengan beberapa layar. Mungkin tidak menunggu film Cina. Ketika pasar naik, MGM bangkrut. Ralph mencibir pada pemegang saham, mega bangkrut. Di tangan Anda, itu mungkin di tangan para biarawan dan biarawati, tetapi di tangan kita, itu benar-benar mustahil. Meskipun MGM memiliki banyak akun, tetapi itu dengan uang itu, bos kami dapat menyelesaikan sendiri rekeningnya. Anda boleh membiarkan perusahaan bangkrut untuk menghindari hutang, dan memilih untuk melunasi hutang Anda 2 kali. Bos kami pasti akan memilih yang kedua. Amazon dan lagu-lagu kuno tidak terdaftar untuk waktu yang lama, dan harga saham masih naik. Setelah itu, bos kami dapat menguangkan sedikit dan melunasi hutang MGM. Apakah Anda perlu membiarkannya bangkrut? Mitra kami memiliki teknologi produksi disk paling canggih, dan kami akan membuat film MGM muncul kembali di depan orang-orang dalam bentuk cakram definisi tinggi. Kami akan membuat film MGM bersinar kembali. Kami juga akan membiarkan MGM menginjak perusahaan film lain dan menjadi nomor 1 di dunia. Bahasa Ralph sangat menghasut, dan dia telah memberi para pemegang saham ini kue yang membuat para pemegang saham ini ngiler. Pay ini dapat memuaskan kebutuhan spiritual dan kebutuhan materi mereka. Jangan lupa, perusahaan Muni tidak memiliki uang sendiri, dan kami memiliki cukup uang tunai. Kami akan membeli saham Anda dalam bentuk tunai,
daripada membayar seperti obligasi berisiko tinggi seperti Muni. Terus terang, Muni sama sekali bukan akuisisi. Jelas menggunakan pinjaman saham Anda sendiri untuk membeli perusahaan milik Anda. Bahkan jika Anda berpikir bahwa kami tidak memahami MGM, kami mungkin tidak mengelola dengan baik, tetapi bukankah Anda? Jika Anda masih mencintai MGM dan ingin dia benar-benar menggemakan dunia, maka jual kami ke MGM. Adalah pilihan yang paling benar. Kata-kata Ralph menyentuh beberapa orang. Ada orang-orang yang tidak puas dengan rencana pembelian Muni yang diungkit, walaupun itu bisa membawa pengembalian yang tinggi, itu juga berarti risiko yang tinggi. Beberapa orang masih tidak mau berjudi. Mereka ingin memegang uang itu, dan N sudah pensiun dan pensiun. Mungkin Anda dapat berinvestasi dalam beberapa saham stabil lainnya, tetapi Anda tidak akan berinvestasi dalam produk-produk berisiko tinggi ini. Tuan Ralph, kita masih perlu mendiskusikannya. Terus terang, kondisimu sangat mengharukan, tetapi jika Anda tidak yakin, apakah para biku dan biksuni juga akan membuka kondisi yang lebih tinggi? Ralph memiliki amarah, orang-orang licik, serakah ini. Mereka pasti tidak berpikir bahwa Muni akan menetapkan kondisi yang lebih tinggi. Mereka ingin membiarkan kelompok penahan angin dan hujan membuka kondisi yang lebih tinggi. Kalau begitu, mari kita pikirkan. Faktanya, ada beberapa perusahaan film yang sama-sama berkualitas tinggi, yang juga berada dalam ruang lingkup penyelidikan kita. Pikirkan tentang perusahaan yang telah menjadi saingan kita, bahkan Microsoft, yang telah banyak menderita. Kata-kata sebelum keberangkatan Ralph membuat para pemegang saham MGM saling memandang. Mereka hanya ingat bahwa ada rumor bahwa Microsoft akan menyapu Feng Yu keluar dari rumah. Akibatnya, harga saham Microsoft mulai anjlok dan gelembung jaringan pecah. Penggagas semua ini adalah angin dan hujan, yang memicu skandal perusahaan-perusahaan internet, yang memicu jaringan berbusa. Ini juga pertama kalinya mereka menjual saham Microsoft, menyebabkan kepanikan penjualan saham yang anjlok. Namun, mereka pada akhirnya untuk keuntungan, jika para beku dan bikuni dapat memberikan manfaat yang lebih besar, maka mereka akan memilih untuk bekerja sama dengan beku dan bikuni. Kojima tahu bahwa Ralph telah datang ke MGM lagi. Setelah dia meninggalkan Ralph, dia tidak langsung pergi ke pintu. Dia harus menunggu MGM datang kepadanya sehingga dia bisa mengambil inisiatif. Cukup yakin, CEO MGM mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Mungkin, apakah kamu memikirkannya? Apakah kamu siap untuk menerima akuisisi kami dari Muni? Setelah bergabung dengan kami, MGM akan membawa kamu lebih banyak manfaat. Tuan Kojima, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda satu hal, $2 miliar. Anda tambahkan $200 juta lagi, kami akan setuju untuk menjual MGM kepada Anda Muni, kata Mayo. Tidak, $5 miliar sudah merupakan harga tertinggi. Jangan lupa, kamu MGM juga memiliki hutang besar, yang harus kita tanggung. Dengan peningkatan sebesar $200 juta AS, Anda tidak perlu membayar banyak. Bukankah semua bank dan lembaga investasi lain membayar? Itu juga tidak berhasil. Ini adalah kepentingan biksu dan biksuni kita. Kamu MGM, harganya sepadan. Mayo marah pada kalimat ini, pulau kecil, maka kerja sama kami tidak akan pernah tercapai. Alasan mengapa kami tidak bisa bekerja sama saat ini adalah karena Anda terlalu kecil, jadi kami memilih untuk lebih atmosfer. Menjalin kerjasama, selamat tinggal. Win & Rain Holdings Group mengumumkan bahwa mereka telah menghabiskan $5 miliar untuk mengakuisisi 99,3% saham di MGM, dan 1,7% sisanya berada di tangan beberapa eksekutif MGM, seperti Mayo. Ini juga akan terus tetap di MGM, sementara Windsor Holdings juga memiliki kekuatan untuk memaksa saham MGM di tangan pemegang saham. Pada hari yang sama, Win & Rain Holdings mengumumkan bahwa mereka akan merestrukturisasi aset MGM, termasuk aset kopi MGM, yang dijual ke Starbucks, Hotel MGM, resort dan aset properti lainnya, dan dijual ke Trump Holding Group, yaitu perusahaan Donald. Beberapa perusahaan film, teater, dan perusahaan televisi MGM telah ditahan oleh Stormwind Holdings dan beroperasi sendiri. Pada saat yang sama,
Wind and Rain Holdings mengumumkan bahwa MGM akan terus menembak seri 007 tahun ini. Skrip telah ditulis untuk memastikan bahwa semua orang tidak akan kecewa. Pada saat yang sama, ada beberapa film yang diproduksi, dimasukkan dalam agenda, dan skrip telah disertifikasi oleh serikat film di negara ini, sehingga bahkan jika mereka tidak menembak, yang lain tidak dapat meniru mereka. Semua skrip ini ditulis oleh Feng Yu, mencari penulis skenario terkenal dan menyempurnakannya. Di antara penulis naskah terkenal ini, ada juga sutradara besar yang merupakan sutradara Batman. Feng Yu bermaksud menyerahkan film kepadanya untuk pembuatan film. Film ini berjudul The Pirates of the Dream. Semua orang berpikir bahwa ini adalah seluruh aksi Feng Holdings. Wind and Rain Holdings mengumumkan akan meluncurkan akuisisi perusahaan bioskop AMC, yang merupakan perusahaan bioskop terbesar kedua di Amerika Utara. Ia memiliki ribuan layar besar dan juga yang paling awal. Salah satu teater dengan teater 3D dan IMAX. Pada saat ini, akan butuh waktu bagi box office untuk keluar dari negara ini, sehingga teater ini tidak membutuhkan banyak premi. Meski begitu, harga pembelian Wind Turbine Holdings telah melampaui 1,6 miliar dolar. Menurut evaluasi aset, nilai pasar AMC saat ini adalah sekitar 1,5 miliar dolar AS, yang telah melampaui premi sebesar 6%. Setelah berita itu menyebar, media hiburan dan media ekonomi berada dalam kekacauan. Halaman depan banyak media pada hari itu adalah berita ini, Stormwind Holdings memasuki industri hiburan film dan televisi. Awalnya, kelompok angin dan hujan memperoleh MGM, dan itu mengejutkan mata masyarakat setempat, sekarang sudah mulai memperoleh jalur bioskop lagi, yang tidak diharapkan oleh banyak orang. Mereka berpikir bahwa angin dan hujan harus fokus pada industri TI, industri elektronik, dan industri keuangan. Ini juga kesan utama banyak orang pada kelompok angin dan hujan. Bahkan raksasa retail seperti Amazon, di mata banyak orang, adalah milik industri TI, karena ini adalah mal online, tidak dapat dipisahkan dari jaringan. Industri yang diinvestasikan oleh Wind and Rain Holdings Group juga berkinerja sangat baik. Meskipun laba Amazon belum terlalu tinggi, ia telah berkembang menjadi pusat perbelanjaan online nomor 1 di dunia. Dari harga saham yang terus naik setelah listing, dapat dilihat bahwa investor mempercayainya. Perusahaan lagu kuno, perusahaan yang ditinggalkan oleh Yahoo, kini telah tumbuh menjadi mesin pencari nomor 1 di dunia. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa perusahaan mesin pencari kedua di dunia, 1000 derajat, juga memiliki investasi Feng Yu, yang diinvestasikan atas nama grup holding Taihua lainnya. Di antara dua kelompok holding yang dikendalikan oleh Feng Yu, perusahaan konsultan angin dan gas dengan kapitalisasi pasar dan aset tertinggi terutama terlibat dalam investasi keuangan. Ini juga analisis banyak orang, Feng Yu benar-benar naik. Dalam kekacauan keuangan Asia, bahkan predator Soros kalah, tetapi Feng Yu memenangkan kemenangan dan aset melonjak. Kemudian Feng Yu berinvestasi di saham itu, berjangka, semua menguntungkan, bahkan sekarang, investasi Feng Yu di pasar berjangka masih yang paling. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Feng Yu akan terus berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti itu secara stabil, kelompok penahan angin dan hujan benar-benar berinvestasi dalam industri film dan televisi. Apakah ini ide Masahiro Keita, atau ide Feng Yu? Setelah berita itu menyebar, para raksasa film di negara itu merasakan kesulitan. Singa sekarat MGM, di tangan Feng Yu, sebenarnya bisa menjadi singa untuk menelan pasar milik mereka. Yang paling menyedihkan di sini adalah perusahaan Muni, yang semula berharap memperoleh MGM, sehingga mereka akan menjadi perusahaan produksi film dan televisi terbesar di dunia, dan akan memiliki hak cipta film dan televisi paling banyak. Aliansi yang kuat, membenci perusahaan lain. Tetapi semua mimpi indah ini telah hancur oleh angin dan perusahaan induk hujan. Mereka hidup dari mulut Muni, dan membawa MGM pergi. Dan itu juga diejek oleh CEO MGM, Mayo, yang sebenarnya di depan media dan disebutkan oleh Mayo. Laporan bagian hiburan pada hari itu adalah semua tentang para biarawan dan biarawati, dan perusahaan film dan televisi lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang para biarawan dan biarawati, membuat film Muni sangat pasif. Bahkan ada laporan media bahwa Biksu dan Nini bahkan tidak bisa keluar dari 5 miliar dolar.
Muni bukan lagi perusahaan besar. Berita ini membuat harga saham Muni jatuh banyak pada hari itu. Kali ini, kelompok angin dan hujan untuk mendapatkan AMC, Muni awalnya dimaksudkan untuk mengadu angin dan hujan sekali, untuk menaikkan harga. Akibatnya, Kojima baru saja menghubungi Presiden AMC, dan pihak lain langsung menolak dan bahkan tidak mendengarkan tawaran itu. Karena pihak lain percaya bahwa tidak peduli berapa banyak biarawan dan biarawati menawarkan, tidak ada uang tunai. Mereka tidak akan pernah menerima pembelian dengan leverage. Lagi pula, aset AMC masih relatif baik, profitabilitas bagus, dan rasio utang tidak tinggi. Kojima Changji sangat tertekan. Pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengutip bagaimana dia bisa menaikkan harga. Ketika MGM diakuisisi oleh Stormwind Holdings Group, ia tidak disalahkan oleh kantor pusat. Kali ini saya ingin membalas, tetapi tampaknya semua orang sekarang memutuskan bahwa Muni tidak punya uang. Uang tunai Muni $5 miliar tidak tersedia, tetapi masih ada uang tunai $1,5 miliar. Mengapa saya tidak bisa mengutip? Tidak bisakah kamu mendengarkan? Lawan yang bersaing dengan kelompok penahan angin dan hujan sama sekali tidak. Tidak ada yang percaya bahwa berinvestasi di bioskop akan menghasilkan banyak uang. Hanya teater nomor 1. Yang sedikit gugup, mereka berpikir bahwa Feng Yu bermaksud untuk membentuk perusahaan bioskop terbesar di dunia. AMC ditambah garis asli MGM, tidak terlalu banyak dengan mereka. Jika Anda membeli 1 atau 2 teater kecil, akan sangat mudah untuk menjadi nomor 1 di dunia. Untuk perusahaan lain, mungkin sulit, tetapi untuk kelompok penahan angin dan hujan, tidak ada tekanan. Selain itu, mereka juga tahu bahwa Taihua Holding Group mendirikan perusahaan teater di Huaxia tahun lalu, mengandalkan pembangunan grup supermarket Taihua. Setiap supermarket Taihua memiliki studio Taihua. Jika Taihua Studios bergabung dengan AMC, itu sudah menjadi perusahaan bioskop terbesar di dunia. Manfaat pertama di dunia, tak usah dikatakan lagi. Bos selalu memiliki hak untuk berbicara. Jadi perusahaan teater pertama di dunia, juga mulai bernegosiasi dengan beberapa perusahaan teater kecil, berniat untuk membeli, untuk memastikan bahwa mereka adalah yang pertama di industri. Pada saat ini, kelompok pemegang angin dan hujan mengumumkan sebuah berita berat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.